ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sudah makan dan berpakaian rapi. 2. Sudah sarapan dan tidak bermain-main saat ibadah. 3. Siapkan Alkitab dan perhatian firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 4. Memuji Tuhan dengan sukacita. Orang tua mendampingi anak-anak saat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau serius sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yes, Bapak. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah online kembali Tuhan. Kiranya Kau yang berkati Tuhan ibadah online ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau berjoget untuk Tuhan. Masih semangat kan adik-adik? Kita mau nyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo joget adik-adik, kami di rumah semangat ya. Kamu nyanyi lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mantap. Adik-adik, hari ini kita ingin memberikan persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami ingin memberikan persembahan terbaik kami. Biarlah Engkau yang memelihara kami terus menerus Bapa. Biarlah persembahan kami bisa berguna oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa dititipkan ke mama papa ya. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita mau menari untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Adik-adik, taruh tangan kalian di atas kepala ya. Sama kita. Kita menyanyi, menaikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Adik-adik, ini ikutin gerakan kakak. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Maju, lambaikan tangan, mundur, lambaikan tangan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tarik dada, lalu berputar. Siap? Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau, dan
harapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap kau pegang janjimu. Pengharapanku ada padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Wow, banyak sekali yang angkat tangan. Kamu hebat, kamu ganteng, kamu cantik, kamu luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita bersatu dalam doa dulu. Duduk yang tenang, duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami aman di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan isi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes, adik-adik semuanya tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti jadi sayang. Ada yang tahu siapa nama kakak? Ya, nama kakak Kak Messi. Dan pagi ini Kak Messi mau menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Waktu mendengar kata pedang, apa sih yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Ya, benar. Pedang itu senjata. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, betul lagi. Pedang itu tajam. Ada lagi? Apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik waktu mendengar kata pedang? Ya, benar banget. Pedang itu panjang. Ya, jadi kalau ketika kita menyebut kata pedang, pedang itu apa tadi? Senjata, tajam, panjang, dipakai untuk peperangan ya adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca dulu Ulangan 33 ayat ke-29. Kami bacakan buat kita semua. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Wow, adik-adik, keren banget firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan kita disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi pedang kejayaan kita. Tuhanlah yang menjadi senjata kita. Ya, tadi pedang itu kan senjata, tajam, panjang, dipakai untuk peperangan. Jadi adik-adik sekarang harus sadar bahwa kalian tidak ada yang sendirian. Ada Tuhan yang menjadi pedangmu. Ada Tuhan yang akan menjadi senjata yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Wow. Kalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, ayo panggil nama Tuhan. Tuhan adalah pedang kejayaan. Kejayaan itu apa sih? Kejayaan itu kemenangan, keberhasilan, kesembuhan,
kelimpahan. Amin. Ya, jadi kalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, ya, ayo datang sama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhanlah pedang kejayaanku. Aku pasti sembuh. Kalau ada adik-adik yang saat ini sedang takut, sedang khawatir karena pandemi ya, karena COVID. Nah, ayo panggil nama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku takut. Berikan aku pedang kejayaanmu. Aku pasti menang melewati masa-masa online ini, masa-masa COVID ini. Amin adik-adik. Jadi Tuhan sumber kemenangan kita. Ada satu kisah di Alkitab tentang bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari genggaman tangan Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir. Jadi lewat kepemimpinan Musa, akhirnya Musa membawa kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu mereka terhalang. Di depan mereka ada laut ya. Di belakang mereka ada musuh atau ada pasukan Mesir yang mengejar mereka. Depan bahaya, belakang bahaya. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa berdoa. Musa memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong bangsamu Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi perisai dan pedang kejayaan bangsamu Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan Musa? Setelah berdoa, Musa diperintahkan Tuhan untuk memukul laut. Dan akhirnya laut itu terbelah adik-adik. Laut itu terbelah jadi 2. Kiri kanan itu air, tengah-tengahnya kering. Adik-adik bisa bayangkan, bisa mengimajinasikan, bisa membayangkan tongkat dipakai Tuhan untuk membelah lautan. Ya adik-adik, kiri kanan jadi tembok air, tapi di tengah-tengahnya itu daratan, pasir, sehingga bisa dilewati. Jadi akhirnya bangsa Israel mulailah menyeberang. Ya, dari satu sisi dia menyeberang ke sisi yang lain. Dan musuh-musuhnya mau ngejar kan. Akhirnya mereka masuk juga ke laut yang terbelah itu. Tapi apa yang dibuat oleh Tuhan, ketika semua bangsa Israel sudah ada di daratan yang sebelah sana, udah semuanya menyeberang, sedangkan musuh-musuhnya masih ada di laut yang kering itu, akhirnya ditutup Tuhan dengan air lautan, sehingga musuh-musuh Israel atau bangsa Mesir, pasukan Mesir itu tenggelam. Jadi pasukan Mesir tenggelam ketika mengejar bangsa Israel, sehingga bangsa Israel selamat adik-adik. Bangsa Israel tertolong oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan selalu ada untuk umatnya. Tuhan selalu ada untuk menolong anak-anaknya. Kalau beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan bisa menolong bangsa Israel dari kejaran musuh, dari ketakutan, dan Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel dari ketakutan itu, dari kesulitan itu. Tuhan yang sama, Tuhan kita yang luar biasa, sanggup juga melepaskan semua ketakutan adik-adik. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit adik-adik. Tuhan sanggup memulihkan keluarga adik-adik. Amin. Kita buka satu firman Tuhan lagi. Kita buka di Ibrani ayat 4. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Ya, kami sih mau menyampaikan firman Tuhan. Jadi pedang kejayaan itu apa sih? Ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi adik-adik, ayo. Ternyata firman Tuhan itu adalah pedang bermata 2.
Jadi Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Bagaimana kita bisa memegang pedang yang Tuhan berikan? Kita baca firman. Ada 3 poin yang Kak Messi mau sampaikan pagi hari ini buat adik-adik semua. Yang pertama, ayo baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedang kejayaanmu. Firman Tuhanlah yang menjadi solusi, jawaban atas segala persoalan hidup kita. Ya, pertama baca firman Tuhan. Setiap hari usahakan bisa baca 1 ayat. Amin. Lalu yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Ucapkan terus-menerus firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semua firman Tuhan yang kamu baca hari ini kamu perkatakan setiap hari. Amin. Yang terakhir adalah lakukan firman Tuhan. Kalau hari ini teman-teman adik-adik baca firman Tuhan tentang taati orang tuamu. Ayo lakukan firman Tuhan. Taat, hormat, dan sayang sama orang tua. Jadi ayo kita lakukan semua firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar hari-hari ini. Baca, perkatakan, dan lakukan. Amin. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Kita sama-sama bangkit imannya bahwa pandemi ini, virus COVID-19 ini sudah pasti dikalahkan oleh Tuhan. Adik-adik semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Adik-adik semuanya cerdas di sekolahnya. Semua kebutuhan hari-harimu dipelihara sama Tuhan. Dicukupkan sama Tuhan. Orang tuamu dijagai sama Tuhan. Adikmu, abangmu, kakakmu, cecemu, kokomu, semuanya dipelihara sama Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Ya. Kami sih sudah selesai. Kami sih mau berdoa buat adik-adik yang hari ini mungkin merasa takut, mungkin merasa cemas, mungkin lagi sakit, mungkin lagi khawatir. Ayo, kita mau berdoa. Taruh tangan kanannya di dada dan ikuti doa kami sih. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu Tuhan. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa saya Tuhan. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya hari ini juga nama saya sudah tercatat di kitab kehidupan. Saya sudah sembuh, saya sudah kuat, dan saya hidup diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikanmu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan yang menjadi pedang kejayaanmu. Tuhan yang menjadi sumber kemenanganmu. Diberkatilah adik-adik di rumah. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah pertumbuhanmu. Diberkatilah semua yang adik-adik kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan engkau selalu beruntung. Segala berkat rohani, segala berkat jasmani yang sudah Tuhan sediakan di alam roh, engkau terima di alam nyata. Sekarang ini juga engkau nikmati bersama keluargamu tercinta di rumah. Terimalah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Yes, terima kasih semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 54 ayat 6.
Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Hari ini kami akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik, Shalom. Masih di suasana kemerdekaan, kakak ucapkan salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, bagaimana firman Tuhan kali ini? Luar biasa kan? Dan pasti adik-adik diberkati. Kali ini kakak Jota akan ajak adik-adik untuk berkreativitas. Jadi kreativitas kali ini kalian akan membuat bunga dari kertas. Nah, kalau sudah jadi bunga itu kita taruh di air dan akan mekar. Keren kan? Dan bahan-bahannya sederhana kok. Kalian membutuhkan pensil warna, pensil, gunting, dan juga kertas. Dan terakhir kalian membutuhkan wadah yang isinya air, yang bisa diisi air agar mekar bunganya ketika kita taruh di air. Kita langsung ke proses pembuatannya. Kita coba gambar ya. Kira-kira punya kakak seperti ini. Kalau sudah jadi, kita warna yuk. Nah, kakak pilih warna biru. Kalian pilih warna apa nih? Warna kesukaan kalian ya. Nah, ini warna pilihan kakak, warna biru. Warna pilihan kalian juga pasti bagus. Nah, kalau sudah diwarnai, kalian gunting di bagian sini nih. Di bagian mahkota bunganya. Yuk kita gunting. Bagi adik-adik kecil yang masih belum pintar menggunting, boleh minta tolong papa mama ya.
Lipatan kertasnya sudah siap untuk dimasukkan ke permukaan air. Apakah akan mekar? Wah, mekar adik-adik. Kok bisa ya? Karena kertas meresap air, sama seperti hidup kita. Hidup kita dipilih, hidup kita dirancang oleh Tuhan, hidup kita diberi warna, hidup kita digunting, dipisahkan dari kehidupan yang lama, dan kita diletakkan di komunitas dan menjadi berkat. Ternyata adik-adik, hidup kita, hidup kakak Jota, hidup adik-adik, semua yang percaya kepada Tuhan itu berharga dan unik dalam pandangan Tuhan. Senangnya mengetahui hal itu. Oke adik-adik, aktivitas kita kali ini sudah selesai. Salam sehat, semangat belajar, jangan lupa bantu orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom adik-adik, waktunya kita kuis. Sebelum kalian jawab pertanyaannya, sebutin nama wilayah, dan jawaban kalian ya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apa tema kita hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Jehovah Keref Ga'ava Teka, atau Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Kita lihat ya, dapat poin berapa? Putar, stop. Yeay, kita dapat 100 poin untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Hari ini menceritakan bangsa Israel keluar dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Mesir. Oke, buat pertanyaan kedua berapa poinnya ya? Mari kita lihat. Putar, stop. Yeay, kita dapat 150 poin. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? 1, 2, 3, 4, 5. Jeng. Jawabannya adalah Musa. Oke, kita lihat poinnya ya. Putar, stop. Yeay, kita dapat 100 poin untuk pertanyaan terakhir. Sekian untuk kuis hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.